Indonesia sebenarnya baru pertama kali menggelar pemilu di tahun 1955 atau pada masa Orde Lama. Pemilu kedua baru dilaksanakan 16 tahun kemudian atau tahun 1971. Dan pada saat itu Orde Barulah yang berkuasa. Lalu seperti apa pemilihan umum di tahun tersebut? Apakah golongan karya itu dan kenapa ia tak mau disebut parpol? Dan apa yang berubah di saat pemilu berikutnya? Simak terus. Sumber admin berasal dari sebuah berita di Koran Kompas edisi hari Sabtu 19 Januari 2019 yang berasal dari koleksi admin sendiri. Seperti diketahui, tahun 2019 ialah tahun politik, di mana Pileg dan Pilpres diadakan secara serentak atau bersamaan, yaitu pada tanggal 19 April 2019. Kembali lagi ke pemilu 1971. Awalnya pemilu ini direncanakan digelar selamat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968. Tetapi amanat TAP MPRS nomor 11 tahun 1966 itu tak dapat terlaksana karena Undang-Undang Pemilu belum rampung dan hambatan lainnya. Sebagai gantinya, diterbitkanlah TAP MPRS nomor 42 tahun 1968 yang berisi bahwa pemilu harus diadakan sebelum tanggal 5 Juli 1971. Keputusan ini membuat pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri serta mengkonsolidasikan kekuatannya. Desain besar politik nasional yang saat itu dibangun bertolak dari trauma terhadap sistem politik era demokrasi parlementer. Slogan yang ketika itu terkenal ialah pembangunan yes, politik no. Dengan demikian, partai politik atau parpol yang berpartisipasi pun dibatasi jumlahnya menjadi hanya 9 parpol plus golongan karya atau Golkar. Mereka adalah Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, Partai NU, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Golkar, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Persatuan Tarbiyah Indonesia atau PERTI, serta Ikatan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Penyederhanaan ini bukan asli kebijakan Soeharto dan rezim Orbanya, tetapi sebagai tindak lanjut dari Kepres nomor 128 tahun 1960. Isinya bahwa pemerintah hanya mengakui 10 partai, yaitu semua yang didaftar sebelumnya, kecuali Parmusi dan Golkar. Keduanya masih diisi oleh Partindo dan PKI. Lalu seperti apa hasil pemilu ini? Seperti yang kita ketahui, Golkar menjadi kampiun dengan persentase 62,82% atau 34.300.000-an suara, serta mendapat 236 kursi. Berikut adalah rincian dari perolehan suaranya. Bila berdasar perolehan kursi di DPR, berturut-turut di posisi kedua hingga kelima ialah NU, Parmusi, PNI, dan juga PSII. Sedangkan ada 2 partai yang tak mendapat satupun kursi di parlemen dengan perolehan suara di bawah 1%, yaitu IPKI dan Murba. Total pemilih yang menggunakan hak suaranya mencapai 54 juta. Semua peserta pemilu ini memperebutkan 360 dari 460 kursi yang tersedia. 100 kursi yang tersisa merupakan jatah untuk ABRI, yang masih diperbolehkan berkecimpung di politik atau yang disebut dengan duwi fungsi ABRI. Lalu apakah golongan karya itu? Golkar yang kemudian menjadi mesin politik Orde Baru awalnya merupakan sekretariat bersama kelompok kekaryaan yang merupakan aliansi militer, birokrasi sipil, serta golongan fungsional lainnya. Menjelang pemilu juga ada rancangan agar partai-partai besar tidak menang. Jajaran militer dan birokrasi secara langsung maupun tidak langsung
diarahkan untuk mendukung Golkar. Pasca pemilu, Soeharto ternyata menganggap bahwa 9 partai masihlah terlalu banyak. Maka ia memutuskan untuk menyederhanakan atau mengurangi jumlah parpol yang akan ikut di pemilu selanjutnya. Simplifikasi atau lebih tepatnya fusi atau peleburan parpol benar-benar menjadi kenyataan. Soeharto mengumpulkan semua ketua partai dan mengajukan peleburan partai menjadi hanya 3 saja. Usul ini disetujui tanpa banyak pertentangan. Semua partai yang berhaluan Islam akan disatukan dalam satu partai, yaitu P3. Sedangkan golongan nasionalis, termasuk partai non-Islam, dimasukkan ke dalam wadah bernama PDI. Sedangkan Golkar tetap berdiri sendiri. Sistem pemilu yang diikuti oleh 3 partai ini terus bertahan berpuluh-puluh tahun lamanya dan dalam beberapa edisi pemilu, yaitu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Dan Golkar selalu memenanginya dengan perolehan suara antara 60 hingga 70%. Saat Orde Baru runtuh dan Presiden Soeharto lengser, mulailah era reformasi, demokratisasi digaungkan dan pemilu pun dirombak kembali. Pada tahun 1999, ada sekitar 48 partai politik yang berpartisipasi dengan PDIP sebagai pemenangnya. Semakin ke sini, parpol yang menjadi peserta pemilu menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, berturut-turut jumlahnya ialah 24, 38, 12, dan 16 partai politik. Tata cara pelaksanaan pemilu juga sering berubah-ubah. Sempat diadakan pemilu legislatif terlebih dahulu, lalu pilpres. Namun di pemilu terakhir tahun 2019, pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan. Begitupun dengan regulasi pemilu, baik itu sistem parliamentary threshold dan juga yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa memang Indonesia masih mencari penyelenggaraan pemilu yang paling ideal.